Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Sebelum kalian melanjutkan ke materinya, kalian siapkan dulu alat tulis kalian ya, dan buku modul pengayaan kalian, yaitu tentang bab 2, buka halaman 15. Setelah video pembelajaran kali ini, di akhir videonya ya, nanti kalian harus mengerjakan tugas, dikerjakan di kertas folio ya. Soalnya ada di buku LKS kalian atau ada di buku modul pengayaan kalian ya. Mari kita simak videonya dan atau materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran materi kali ini? Yang ke-1, siswa diharapkan memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, siswa diharapkan mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Yang ketiga, siswa diharapkan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Terus, kita masuk ke materinya, yaitu tentang mengenal koordinat kartesius pada kartesius posisi sebuah benda ya. Di sini kita akan melihat tentang kedudukan koordinat kartesius. Di sini dalam koordinat kartesius ada dua sumbu, yaitu sumbu yang mendatar disebut sumbu X dan sumbu yang tegak lurus disebut sumbu Y. Titik yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y adalah angka bilangan 0 ya. Terus di sini dalam menentukan titik pada sistem koordinat kartesius pada sebuah benda ya. Di sini keterangannya, di mana di sini adalah ada titik A. Titik A terletak pada atau di titik A ada televisi, di mana di sini televisi ada pada koordinat A, 0 ya di sini. Terus B yaitu ada pada koordinat B, 4. Kenapa B, 4? Karena B nya adalah ada di sumbu X dan 4 nya ada di sumbu Y. Terus kursi ada pada koordinat berapa? Kursi ada di koordinat E, 7 dan kipas ada di koordinat F, 4. Sumbu X nya F, sumbu Y nya adalah angka bilangan 4 ya. Terus kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan melihat tentang pembagian daerah pada bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Di sini ada kuadran ke-1. Kuadran ke-1 yaitu di sini di mana sumbu X dan sumbu Y-nya bertanda positif. Ya, kalian lihat dan perhatikan, sumbu X-nya bertanda positif karena mengarah ke kanan dan sumbu Y-nya adalah bertanda positif juga. Kenapa? Karena mengarah ke atas sumbunya. Terus kuadran kedua X-nya bertanda negatif. Kenapa? Karena mengarah ke sebelah kiri. Dan sumbu Y-nya mengarah atau bertanda positif, yaitu mengarah ke atas. Terus di sini kita lihat kuadran ketiga. Kuadran ketiga X dan Y bertanda negatif. Kenapa? Karena X-nya mengarah ke sebelah kiri dan Y-nya pun mengarah ke sebelah bawah. Itulah yang disebut kuadran ketiga. Bagaimana dengan kuadran keempat? Dengan kuadran keempat yaitu X-nya bertanda positif dan Y-nya bertanda negatif. Kenapa? Karena X-nya adalah mengarah ke kanan. Jadi ke kanan itu adalah bilangan positif dan Y-nya bilangan negatif karena mengarah ke bawah. Terus sekarang kita akan menentukan letak titik dalam sistem koordinat kartesius ya. Dimana di sini dalam koordinat di samping
Titik A memiliki koordinat 8,2. Berada di kuadran berapa? Berada di kuadran ke-1 karena sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya adalah positif. Yang angka bilangan 8-nya merupakan koordinat X dan angka bilangan 2-nya merupakan koordinat Y. Terus titik B memiliki koordinat negatif 6,5. Kenapa? Karena X sama dengan negatif 6 karena mengarah ke kiri. Sedangkan koordinat Y sama dengan 5 yaitu mengarahnya ke atas. Terus bagaimana dengan titik C? Titik C adalah angka bilangan 3-nya mengarah ke kanan dan negatif 7-nya sumbu Y-nya mengarah ke bawah. Itulah yang disebut titik C ya, dan berada dalam kuadran keempat. Terus bagaimana dengan titik D? Titik D yaitu titik D memiliki koordinat negatif 9. Kenapa? Karena mengarah ke kiri 9 satuan dan negatif 5-nya mengarah ke bawah sumbu Y-nya. Itulah yang disebut kuadran ketiga ya. Itulah menentukan letak titik dalam sistem koordinat Kartesius. Kita masuk ke materinya, ke materi selanjutnya ya. Terus di sini ada gambar koordinat Kartesius ya. Lah kalian lihat juga ya buku LKS kalian halaman 17. Di sini ada yang B-nya menentukan letak titik dalam sistem koordinat Kartesius, di mana sistem koordinat Kartesius terbentuk oleh garis yang mendatar, yaitu sumbu X, dan garis yang tegak lurus sumbu Y. Tadi sudah Ibu jelaskan. Terus kedua garis tersebut berpotongan di titik pusat 0, yaitu 0,0 ya. Ini titik pusatnya 0,0. Titik koordinat biasa ditulis dalam bentuk XY ya. Titik koordinatnya, titik koordinat biasanya ditulis X ya, titik koordinat. Itulah titik koordinatnya. Terus X disebut absis ya. X disebut absis bernilai positif jika titiknya ada di sebelah kanan sumbu Y ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Bernilai negatif jika titiknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Terus Y disebut ordinat. Bernilai positif jika titiknya ada di atas sumbu X. Terus bernilai negatif jika titiknya ada di bawah sumbu X. Garis tegak lurus pada bidang Kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian ya. Tadi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita bahas tentang ya. Di sini ada titik A. Titik A adalah angka bilangan 8,2, di mana angka 8 di sini adalah disebut absis ya. Angka bilangan 8 ya. Di sini angka bilangan 8-nya disebut absis, yang angka bilangan 2-nya disebut ordinat. Ya. Titik A angka bilangan 8-nya, angka bilangan 8 disebut absis ya. Angka bilangan 8-nya disebut absis. Terus 2-nya disebut ordinat. Disebut ordinat. Ya, perhatikan. Di sini angka bilangan 8-nya disebut absis dan angka bilangan 2-nya disebut ordinat. Kenapa? Karena angka bilangan 8 berada di sumbu X dan angka bilangan 2 berada di sumbu Y, disebut absis dan ordinat. Sekian dulu video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalian kerjakan ya
soal latihan tugas mandiri di halaman 16 dan tugas latihan di halaman 17. Kalian kerjakan di kertas folio dan nanti dikumpulkan. Sekian video pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.